Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas dasar sistem pengaturan B ingin mempresentasikan hasil final project kelompok kami yang berjudul Sistem Pemutar Makanan Otomatis di dalam Oven Microwave dengan motor DC dan termistor. Lanjut. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Firza Putra Mulyawan, NIM 04181042, Muhammad Amin Badali, NIM 04181050, dan saya sendiri Nurhalizah, NIM 04181066. Adapun outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama pendahuluan, komponen utama, rangkaian yang digunakan, analisis hasil data, kesimpulan, dan saran. Lanjut. Untuk latar belakangnya, tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari keberadaan gelombang. Seiring kemajuan teknologi, alat-alat dalam kehidupan sehari-hari juga menggunakan bantuan gelombang di dalamnya. Salah satu contohnya adalah oven microwave, di mana proses kerja dari microwave sendiri memerlukan sistemasi ketepatan suhu serta pemutar makanannya dengan perancangan otomatis agar dihasilkan kematangan makanan yang sempurna dan efisiensinya. Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian proyek kami yang pertama, untuk mengetahui perancangan sistem sensor suhu otomatis pada oven microwave dengan sensor termistor. Yang kedua, untuk mengetahui perancangan alat pemutar makanan di dalam oven microwave. Next. Oke, baik. Adapun komponen yang digunakan adalah komponen utama yang kami gunakan dalam proses pembuatan final project kami. Yang pertama ada motor DC untuk penggerak pemutar makanannya. Kemudian ada termistor. Di sini termistor berfungsi sebagai sensor suhu yang akan digunakan pada final project tersebut. Kemudian ada rangkaian inverting sebagai rangkaian penguat di dalam rangkaian keseluruhan dari proses pembuatan final project ini. Kemudian ada hub-bridge. Hub-bridge di sini berfungsi sebagai driver pada motor DC, dan PWM. PWM di sini berfungsi untuk mengatur tegangan input dan masuk ke dalam hub-bridge-nya, seperti itu. Oke, next. Oke, adapun rangkaian yang kami gunakan dalam proses percobaan dalam final project kali ini, yaitu dapat dilihat dari yang saya presentasikan. Di sini kami menggunakan input tegangan sebesar 12 volt untuk keseluruhan rangkaian. Kemudian dari tegangan 12 volt ini akan diteruskan ke dalam termistor. Di sini termistor akan membaca suhu keseluruhan pada proses rangkaian ini ketika berjalan. Kemudian dari output dari termistor ini tadi, tegangan output pada termistor akan diteruskan ke dalam rangkaian inverting. Di sini kami menggunakan rangkaian inverting 2 kali karena ketika menggunakan rangkaian 1 inverting, dia hanya membalikan setengah dari polaritasnya, sehingga nilai output tegangan yang kami inginkan ketika menggunakan rangkaian 1 inverting tidak sesuai, sehingga di sini kami menggunakan rangkaian 2 inverting, sehingga output tegangan yang masuk ke dalam PWM sesuai dengan yang kami harapkan. Kemudian dari tegangan inverting itu tadi akan diteruskan ke dalam controlled PWM. Di sini dari tegangan output dari inverting akan diatur dan disesuaikan input dan outputnya sesuai dengan yang diizinkan oleh hub-bridge. Di sini hub-bridge berfungsi sebagai motor driver untuk motor DC. Kemudian dari hub-bridge ini tegangan akan diteruskan ke dalam motor DC. Nah, motor DC di sini berfungsi sebagai proses pemutar makanannya. Kemudian di sini dari pemutar makanan juga akan diteruskan ke dalam motion sensor untuk pembacaan seberapa cepat proses pemutaran makanannya. Kemudian di sini dari pemutar makanan juga akan kembali diteruskan ke dalam termistor, sehingga suhu keseluruhan dalam proses rangkaian ini dapat terbaca secara jelas, teman-teman. Untuk pemutar makanan ini sendiri, di sini kami simulasikan secara rangkaian keseluruhan selama 1 menit dengan berat pemutar makanan yang mampu ditahan sebesar 0,2 kg atau sebesar 200 gram. Di sini kami simulasikan seperti nasi bungkus seperti itu, atau biasanya nasi padang. Kemudian di sini kami menggunakan 3 skop. Skop yang pertama berada di dekat motor DC. Di sini berfungsi untuk pembacaan tegangan input yang masuk pada motor DC. Kemudian di sini juga ada skop kedua, yaitu skop motor speed di setelah motor sensor, berfungsi untuk membaca banyaknya putaran dalam
1 menit dalam proses pemutaran makanan. Kemudian yang terakhir di sini ada case temperatur. Di sini skopnya berfungsi sebagai pembacaan sensor suhu secara keseluruhan, teman-teman. Oke, next. Ya, analisis data. Baik, selanjutnya adalah analisis hasil data. Next. Jadi mula-mula yaitu kita analisis hasil data dari termistor atau sensor suhunya. Jadi pada grafik kenaikan suhu didapatkan dalam jangka waktu selama 1 menit, didapatkan hasil kenaikan suhu sebesar 4,3 derajat Celcius, yaitu dari 25 derajat Celcius atau suhu ruangan sampai ke 29,3 derajat Celcius dalam waktu 1 menit. Kemudian dapat dilihat pada body diagram, root locus, step response, dan transfer function-nya itu bernilai 0 dikarenakan pada termistor ini nilai keluarannya berupa suhu yang satuannya Celsius, maka tidak ada nilai matematis berupa nilai tegangannya di dalamnya. Next. Selanjutnya adalah motor DC. Nah, pada motor DC ini kita lihat pada grafik kenaikan tegangan didapatkan dalam jangka waktu 1 menit, kenaikan tegangan sebesar 10,029 volt. Yang mana dari mula-mula 0 volt naik sampai 10 sekian volt, dan dapat kita lihat pada grafik body diagram yang menurun, root locus yang tidak memiliki nilai potongan dari aksis imajiner dan realnya, lalu grafik amplitude yang naik atau step response yang naik, dan hasil transfer function yang dapat ditunjukkan seperti gambar. Next. Selanjutnya adalah motor speed. Boleh di next. Nah, motor speednya dapat dilihat pada grafik dalam jangka waktu selama 1 menit didapatkan kenaikan laju putaran motor sebesar 3,17 rotation per menit. Kita gunakan RPM yang rendah dikarenakan ini kan hanya untuk pemerataan dari kematangan makanan yang kita taruh, sehingga tidak dibutuhkan RPM yang cepat. Dengan RPM yang sudah didapatkan itu sudah cukup untuk meratakan pemasakan makanan. Dan didapatkan body diagram yang menurun, root locus yang tidak memiliki potongan kembali, grafik amplitude yang naik, dan hasil transfer function yang dapat terlihat pada gambar. Next. Baik, setelah ini adalah kesimpulan. Setelah melakukan perancangan dan pengujian dari sistem, maka dapat diperoleh kesimpulan, yaitu perancangan sensor suhu dapat dilakukan dengan menggunakan sensor berupa termistor, dan didapatkan perubahan suhu selama 1 menit simulasi sebesar 25 sampai 29,3 derajat Celcius kenaikannya. Dan perancangan alat pemutar makanan di dalam microwave oven dapat dilakukan menggunakan komponen berupa hub bridge sebagai pengatur kecepatan motor. Selama 1 menit simulasi didapatkan kecepatan putaran motor DC sebesar 3,17 rpm dengan tegangan maksimum 10,029 volt. Baik, sekian presentasi tugas besar final project dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.